Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran perundang-undangan kesehatan di materi selanjutnya. Yang memang pada saat sebelumnya kita membahas terkait tenaga kesehatan yang memang pada KD atau kompetensi dasar 3.2 memahami tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian dan unit pelayanan kefarmasian. Ini kita melanjutkan materinya dari materi sebelumnya kemarin kita bahas. Nanti kalau misalnya memang kalian belum paham materi yang sebelumnya, bisa dibuka kembali atau dibaca kembali, dilihat dalam video yang sebelumnya kita bahas. Dan sekarang kita membahas terkait pekerjaan kefarmasian, unit pelayanan kefarmasian yang memang di situ ada dalam PP 51 tahun 2009 dan Permenkes 80 tahun 2016. Kita akan bahas ya. Anak-anakku bisa mempersiapkan alat tulisnya maupun bukunya. Oke, kita bahas dulu. Sebelumnya kita bikin dulu menjelaskan dulu terkait masalah sejarah dulu ya. Karena memang sekarang sudah lebih ke arah farmasi atau bidang yang memang jadi jurusan anak-anakku semuanya. Oke, kita mulai. Ini membicarakan sejarah, awal penggunaan istilah yuridis terkait pekerjaan kefarmasian atau praktik kefarmasian adalah istilah praktek peracikan obat, yang seperti dimaksud ordonasi obat keras. Yang didefinisikan istilahnya adalah apoteker, yaitu mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sebagai seorang apoteker sambil memimpin sebuah apotek. Itu disebut dengan apotek. Kemudian dalam istilah ini dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sedikit kemarin kita sudah bahas tentang kesehatan itu di undang-undang yang terbaru ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Mungkin ini sedikit menjelaskan terkait sejarah dulu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 23 Tahun 92 terkait tentang kesehatan yang menyatakan bahwa di situ ada dalamnya menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Oke, di dalam undang-undang tersebut yang lama ya, undang-undang yang lama terkait tentang kesehatan di situ menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian itu apa-apa. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 36 tidak terlalu detail ya bahwa pekerjaan farmasi adalah itu nggak ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di undang-undang ini menyatakan juga bahwa pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Di dalam undang-undang tersebut pun menjelaskan bahwa pekerjaan farmasian itu terkait bla 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 bla. Oke. Kita lanjut lagi. Dalam undang-undang kesehatan yang baru itu berarti undang-undang nomor 36 ya, disahkan istilah pekerjaan kefarmasian itu tidak didefinisikan. Tadi sudah Bapak bahas. Berarti pekerjaan kefarmasian itu di undang-undang yang baru tidak didefinisikan. Istilah yang digunakan adalah praktik kefarmasian, bukan pekerja kefarmasian, malahan praktik kefarmasian. Beda ya. Nah, yang didefinisikan tidak dijumpai dalam ketentuan umum. Jadi definisinya tidak dijumpai dalam ketentuan umum, tidak dibahas ataupun misalnya dalam undang-undang itu suka di awal mulanya di pendahuluannya tidak dijelaskan. Tapi ada dalam pasal 108 yang menyatakan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian pekerjaan. Oke, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini dibahas. Berbeda dalam Undang-Undang 23 tahun 92 itu
Itu di situ tidak membahas terkait pekerjaan kefarmasian adalah. Tapi lengkap pada pendahuluan di Undang-Undang Nomor 23 pun ada terkait pekerjaan kefarmasian. Namun di Undang-Undang Nomor 36 di situ tidak membahas, yang ada dalam secara pendahuluannya tidak dibahas, tapi di dalam pasalnya ada mencantumkan bukan pekerjaan kefarmasian, tapi praktik kefarmasian. Oke ya, ini bicara tentang sejarah. Nah, sekarang karena kita hidup di era yang baru gitu kan, otomatis kita harus menggunakan peraturan yang baru. Peraturan yang baru itu ya berarti ya kita menggunakan terkait 36 ya. Berarti Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Di situ sudah dibahas, tadi Bapak sudah jelaskan tentang praktik kefarmasian. Nah, sekarang karena KD-nya atau kompetensi dasarnya membahas tentang kompetensi terkait masalah pekerjaan kefarmasian, berarti kita bahas di Undang-Undang di Peraturan Pemerintah Nomor 51 dan juga di Permenkes Nomor 80 tahun 2016. Oke, kita mulai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan farmasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Ini pengertian pekerjaan kefarmasian dalam peraturan pemerintah yang terbaru. Juga ada terkait masalah sediaan farmasi, ada obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang penting di bawah, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oke, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Itu adalah apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Nah, ini bisa kalian terlihat ya bahwa posisi anak-anakku ketika nanti lulus SMK itu di mana posisinya dalam PP 51 tahun 2009. Ini sudah ada terkait tenaga menengah farmasi garis miring asisten apoteker. Itu pada saat PP 51 tahun 2009. Namun sekarang mengalami perubahan terkait tenaga menengah farmasi dan asisten apoteker. Itu dalam Permenkes Nomor 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten kesehatan. Nanti kita bahas apa sih dalam Permenkes 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan tenaga pekerjaan asisten kesehatan. Oke ya, sampai di sini dulu. Kita bahas lanjut. Pekerjaan farmasian itu adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Makanya pelayanan kefarmasian itu bertujuan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kefarmasian ya. Fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, tadi dibahas dalam KD 3.2 kita membahas terkait unit pelayanan kefarmasian. Ini ada beberapa. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Nah, termasuk ataupun biasa disebut dengan unit ya. Unit pelayanan kefarmasian. Pertama adalah apotek. Kedua, instalasi farmasi rumah sakit. Kalau nyebutnya mungkin apotek rumah sakit ya, tapi bukan apotek rumah sakit. Dalam bahasa istilahnya itu adalah instalasi farmasi rumah sakit atau IVRS. Kemudian adalah puskesmas. Puskesmas itu kepanjangan dari pusat kesehatan masyarakat. Kemudian ada klinik. Klinik juga dibagi dua. Ada klinik pertama, klinik utama. Ya, atau biasa kita sebut umum aja lah. Klinik. Kemudian toko obat dan praktek bersama. Ini yang dulu ya. Kalau sekarang sudah jarang kita temui terkait praktek bersama. Oke.
Sudah paham? Sudah bisa terjawab ya terkait masalah pekerjaan kefarmasian dan juga terkait unit. Tapi kita bahas materi selanjutnya biar kalian lebih kuat lagi terkait memahami dalam isi dalam PP 51 tahun 2009. Nah, ini ada fasilitas yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Ada juga fasilitas distribusi untuk penyaluran sediaan farmasi. Di sini ada terkait PBF atau pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. Ini ada tempatnya terkait masalah fasilitas pendistribusian dan penyaluran sediaan farmasi ya di dalam PP 51. Nah, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan farmasi, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Dalam pelaksanaannya ada 4. Di dalam pasal 7 pun itu membahas kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. Fasilitas sediaan produksi dalam pasal 8 dapat berupa industri farmasi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan pabrik kosmetik. Nah, ini dalam pasal 9 terkait industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker. Ini mah dalam tambahan ya, pengetahuan tambahan kali. Di pasal 14 itu membahas tentang fasilitas distribusi. Di pasal 15 pun ada membahas terkait masalah pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi. Di pasal 17 di PP 51 terkait pekerjaan farmasi yang berkaitan dengan distribusi ini tambahan ya dalam pekerjaan kefarmasian di proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Nah, ini di dalam pasal 21 ayat 3, dalam hal di daerah terpencil tidak dapat apoteker, Menteri dapat menetapkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STR-TTK. Nah, pada saat zaman dulu sampai 2014, kakak-kakak kelas kalian itu masih mengikuti ujian STR-TTK ini. Itu kan, namun sekarang dari mulai tahun 2016 saat ini ujian STR-TTK ini sudah tidak ada ya, digantinya dengan ujian kompetensi atau USK ya, diganti. Kalau dulu memang ada ujian STR-TTK. Kita lanjut lagi. Nah, ini dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, tugas apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping, menggantikan obat dengan obat generik, itu kan, menyerahkan obat keras, narkotika, psikotropika kepada masyarakat tapi atas resep dokter. Sama saja ya. Berarti kalau misalnya tenaga teknis itu tidak punya kewenangan apapun. Tetap secara kewenangan itu dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya di apotek harus di bawah pengawasan dari seorang apoteker. Nah, tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, dalam pasal 36 di sini terkait membahas registrasi tenaga kefarmasian. Tadi dibahas terkait masalah STR-TTK. Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat kerja kefarmasiannya. Nah, ini harus ada izin ya, biasa disebut dengan STR-TTK. Nah, kalau apoteker disebut dengan STRA, surat tanda registrasi apoteker. Sedangkan kalau tenaga teknis disebut dengan STR-TTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Tadi kalau STRA surat tanda registrasi apoteker, sedangkan STR-TTK itu adalah surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Izinnya kalau apoteker adalah SIPA, kalau misalnya STR disebut dengan SIK. Nah, ini dalam surat izin tadi ada SIPA dan juga SIK ya. Ini buat apoteker, kalau SIK buat tenaga teknis kefarmasian. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita.
untuk saat ini tugas tidak ada ya. Bisa kalian pahami dulu tentang video ini biar kalian lebih belajar dan lebih bisa dipahami terkait materi yang memang kita bahas sudah 2 kali. Berarti Bapak nitip untuk anak-anakku bisa membaca ataupun melihat kembali pada video yang sebelumnya dan video yang saat ini. Setelah itu kita akan melaksanakan UTS. Eh, jadi terkait soalnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam kegiatan UTS. Terima kasih sekali lagi. Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah, pakai masker kalau ada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.